Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat datang lagi kembali di pembelajaran berbasis online atau daring khusus di pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mekanisme pembuatan tugas atau evaluasi khusus di materi bab 5. Nah, apa saja tugasnya? Mari kita lihat. Nah, di sini seperti biasa, tugas dari pelajaran Bahasa Indonesia yaitu pasti tugas individu. Suruhannya adalah jawablah soal di bawah ini dengan seksama dan sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Nah, yang pertama, buatlah sebuah teks negosiasi dengan ketentuan di bawah ini. Nah, jadi anak-anak tugasnya itu adalah membuat sebuah teks negosiasi dengan ketentuan di bawah ini. Yang pertama yaitu tema dan judul itu bebas, terserah kalian ya mau buat negosiasi itu seperti apa. Temanya entah itu tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, terserah kalian, judulnya bebas. Kemudian yang kedua, ketentuannya itulah teks negosiasi yang kalian buat boleh berupa dialog, paragraf, dan surat. Nah, ini bisa pilih satu aja yang kalian buat, baik itu seperti contoh yang Ibu uraikan pada saat materi minggu lalu, yaitu berupa dialog, berupa paragraf boleh, dan berupa surat boleh. Kemudian yang ketiga, kerjakan di buku catatan dengan rapi. Nah, kalian kan sudah buat catatan materi teks negosiasi, di bawahnya itu tulis tugas individu. Nah, buatlah teks negosiasinya di sana. Kemudian, analisislah struktur dan kaidah bahasa dari teks negosiasi yang kalian sudah buat. Nah, kalian kan sudah selesai membuat teks negosiasi. Entah itu berupa dialog, paragraf, atau surat, pilih salah satu. Terus di bawahnya itu poin keempat, Ibu suruh menganalisis struktur dan kaidah bahasa dari teks negosiasi yang kalian sudah buat. Contohnya misalnya struktur teks negosiasi yang berjudul, misalnya judul teks negosiasi kalian apa. Misalnya yang pertama strukturnya apa, entah itu orientasi, abstraksi, kemudian struktur yang kedua sampai ke pembelian dan sampai ke penutup. Kemudian caranya membuat itu adalah misalnya orientasi titik 2 terletak pada paragraf pertama. Kemudian ada juga penutup titik 2 terletak pada paragraf terakhir. Pembelian terdapat pada paragraf yang ketujuh. Contohnya seperti itu caranya membuat struktur. Kemudian untuk menganalisis kaidah bahasa dari teks negosiasi yang kalian buat, caranya itu adalah di bawahnya tulis kaidah bahasa yang terdapat pada teks negosiasi yang berjudul apa misalnya yang kalian buat. Misalnya 1, itu ada kalimat persuasif titik 2. Yang mana yang menyatakan kalimat persuasif di teks negosiasi yang kalian buat seperti itu. Disalin. Kemudian ada juga penggunaan bahasa yang efektif gitu misalnya. Kan hampir semua menggunakan bahasa efektif, yaitu mudah dipahami, singkat, jelas, dan padat boleh. Misalnya menggunakan bahasa yang efektif, misalnya titik 2, semua paragraf boleh, silahkan terserah kalian bagaimana caranya kalian menganalisis teks. Kemudian yang terakhir, jika sudah selesai, fotolah tugas kalian, kemudian upload ke aplikasi psikologi, dan jangan lupa sertakan nomor absen. Nah, yang difoto itu kalau bisa teks negosiasinya serta analisisnya difoto, kemudian diupload ke aplikasi psikologi. Itu aja sih tugasnya, ya anak-anak ya. Ibu buatnya di buku catatan sudah, uploadnya di aplikasi psikologi, kemudian batas waktunya itu paling tidak 1 minggu itu sudah selesai, akan Ibu periksa. Dan ini tolong jangan dibuat di kertas lempiran, tolong buat di buku catatan, karena nanti kalau sekolah sudah aktif, Ibu akan periksa sebagai panduan untuk mendapatkan nilai keterampilan.
Nah, baiklah anak-anak, mungkin pertemuan hari ini untuk mekanisme pembuatan tugas atau evaluasi materi, yaitu tugas individu kalian di bab 5, yaitu teks negosiasi, Ibu sampaikan, Ibu tutup sampai di sini. Seperti biasa, Ibu berbagi goresan tangan sedikit. Pendidikan adalah tiket ke masa depan, hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Ini menurut Malcolm X. Nah, baik, terima kasih. SMK bisa, SMK hebat. Dadah, sarang he.